Haleluya, selamat sore menjelang malam. Perkenalkan, saya Pendeta Bahtiar Damanik. Kami ini berada di Medan. Saya menggembalakan di kota ini. Saya adalah Hopeng Sohib, kawan daripada Gembala CKIDW di Tangerang, di BSD. Dan hari ini kita jumpa secara online dalam mata kuliah liturgika. Kiranya pembelajaran kita ini menjadi berkat bagi saudara dan akan menggerakkan berkat bagi orang-orang yang kita layani, di mana Tuhan tempatkan kita dan di mana atau kemana Tuhan mengutus kita. Amin, saudara. Ya, saya sudah menikah, istri saya Aryaning Diarastanti dari Kota Malang, dan kami dikaruniai Tuhan 2 orang putra yang beranjak remaja saat ini. Haleluya, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Saya mulai daripada goal mata kuliah ini atau harapan kita kemana akan menuju kita sebagai sebuah visi daripada mata kuliah yang sering disebut standar kompetensi. Standar kompetensi. Ada 3 standar yang saya tetapkan. Yang pertama, melalui pembelajaran kita ini, baik terstruktur maupun nanti ada tugas-tugas mandiri, maka pertama secara kognitif saudara akan mampu menjelaskan suatu pemahaman tentang sejarah liturgi itu sendiri dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu desain liturgi ibadah. Kemudian juga sampai kepada komponen-komponen apa saja yang seharusnya ada dalam suatu ibadah, dan tentu sampai kepada suatu kajian teologi ibadah yang merupakan rumah besar daripada ilmu liturgika ini. Yang kedua secara afektif, jadi tadi secara kognitif, secara intelektual, secara pemikiran, maka yang kedua secara afektif itu berarti saya harapkan dan kita menuju bersama ke sana agar saudara peserta didik ini akan mampu menginternalisasi, menyerap kebenaran yang akan kita terima bersama-sama dalam proses ke depan ini. Menginternalisasi berarti menjadikan itu bukan sekedar sebuah pengetahuan yang menambah atau mencokoki intelektual kita, menambah isi otak kita, tapi sungguh-sungguh menjadi milik kita sampai kepada jiwa kita, mempengaruhi, mewarnai hati kita. Diinternalisasi berarti menjadi bagian internal dari diri kita. Sebuah pendidikan tidak cukup hanya dimensi kognitif, tapi juga dimensi afektif ini. Dan yang ketiga adalah tujuan atau sasaran yang kita capai adalah bahwa secara psikomotorik ya, atau terjemahan saya secara praktikal, saudara mampu mendesain dan menyelenggarakan, merancang dan melakukan suatu ibadah yang bukan saja teologis berdasar ada Bible base dan dasar-dasar Alkitab dan pandangan-pandangan teologinya, tetapi juga mendesain dan menyelenggarakan ibadah yang kontekstual, menjawab kebutuhan lapangan, meet dengan konteks, jangan sampai dia jauh daripada konteks, tidak mempengaruhi konteks, tidak relevan gitu ya. Juga mendesain dan menyelenggarakan ibadah yang dinamis, jadi jangan hanya proses pengulangan dengan mampu kita mendesain ibadah begitu kreatif sesuai dengan tema-tema yang ada, sesuai dengan situasi-situasi tertentu, visi-visi yang akan dituangkan dalam gerakan konkret di dalam pelayanan. Dan juga dalam dimensi praktikal ini bukan saja teologis, kontekstual, dinamis, tematik, tapi juga benar-benar apa yang kita rancang dan kita kerjakan itu mempunyai daya inspirasi kepada peserta mengalami transformasi kehidupan. Sebab ibadah itu salah satu berkat di dalamnya adalah ibadah itu memberkati kita, mengubah hidup kita, mentransformasi diri kita, kemudian nanti bergerak keluar mentransformasi orang lain.
Jadi kualitas ibadah memang dimulai dari kehidupan sehari-hari, dibawa ke dalam ruang ibadah. Dari ruang ibadah, maka peserta ibadah tadi akan bergerak lagi keluar dengan transformasi yang akan lebih hebat lagi. Kira-kira begitu kompetensi yang saya harapkan. Dan tentu bisa saya tambahkan juga, perkuliahan ini saya rancang supaya melaluinya kita memiliki kemampuan untuk menanggapi, memberikan argumentasi, memberikan give comments terhadap isu-isu di sekitar ibadah, di sekitar liturgika secara khusus, maupun secara luas nanti di dalam dunia pelayanan itu. Kita mampu memberikan tanggapan yang bukan sekedar membela-bela pandangan kita, tapi mampu menyirami orang lain, menginspirasi orang lain. Mampu kita memberikan pandangan-pandangan yang memiliki sudut pandang yang kuat. Itu harapan saya, saudaraku, sehingga melalui perkuliahan ini hendaknya kita kerjasama. Jadi sekarang model kuliah tidak lagi bertumpu kepada sang pengajar atau dosen, tapi juga merupakan peran aktif secara mandiri daripada mahasiswa itu, sehingga dosen mungkin boleh kita munculkan satu istilah, peran dosen merupakan seorang fasilitator dalam suatu mata kuliah yang dibebankan kepadanya. Fasilitator artinya memfasilitasi mahasiswa agar bukan saja menerima konten yang berapa jam kita bersama-sama, tapi juga akan bisa mempunyai daya juang untuk bergerak dengan pedoman-pedoman, dengan pandangan-pandangan yang ada, petunjuk-petunjuk maupun arah penelusuran literatur misalnya, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan lebih, saudara. Saya harap kita semuanya mempunyai kemampuan lebih, jadi di atas rata-rata. Amin, saudaraku. Katakan sama-sama, saya akan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pembelajaran ini, saudaraku. Saya masuk dengan pengantar bahwa update atau keadaan terkini gereja adalah munculnya suatu fenomena baru, boleh dibilang tradisi baru dalam hal beribadah. Saudara tentu sudah bisa menebak arah apa yang saya percakapkan ini. Tentu ini berkenaan dengan terjadinya wabah COVID-19 ya, pandemi corona yang merebak di seluruh dunia. Kalau di Indonesia mungkin kurang lebih bulan Februari yang lalu ya, mulai terjadi goncangan tertentu dalam semua sendi kehidupan. Jadi bukan hanya sendi kehidupan dalam hal ibadah Kristen, tapi juga bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan. Wah, hampir semua sendi-sendi kebudayaan dunia mengalami goncangan akibat corona ini. Sehingga itu pun mau tidak mau gereja mengalami dampak akibat corona ini, sehingga sempat terjadi kegamangan-kegamangan tertentu, terutama di beberapa gereja yang sebab ada tipe manusia atau termasuk gembala, ada tipe inovator, tapi ada juga tipe follower. Kalau sang inovator itu dia begitu mudah dan lincah untuk beradaptasi dengan keadaan dan melakukan terobosan-terobosan, penyesuaian-penyesuaian, sehingga tidak berlama-lama, tidak memberikan solusi kepada tantangan yang ada. Tapi ada tipe orang yang saya sebut itu follower. Apalagi kalau tipe follower dia sebagai pengikut tren ya, suka terlambat action gitu ya, belakangan ya menyusul tren yang sudah terjadi. Apalagi kalau dia merupakan tipe orang yang late response, selalu lambat, menunggu keadaan, melihat lihat dulu gimana orang lain, gimana, terlalu rumit dalam pertimbangan. Saya sebut itu late response. Itu mengakibatkan terjadinya stagnasi dalam pelayanan itu sendiri, dalam tugas-tugas pastoral secara luas, dan khususnya dalam hal beribadah. Terjadi suatu tren baru, orang memunculkan ibadah yang dulu mungkin suka dihindari, tapi sekarang sudah menjadi tren ibadah yang disebut ibadah online, di mana orang bersama-sama beribadah, tetapi sebetulnya tidak terhimpun berada di dalam satu lokasi tertentu, katakanlah di katedral atau gedung gereja, melainkan mereka terserak-serak di berbagai tempat. Ada yang di rumah,
Ada yang sedang di mana saja, mungkin juga sedang menyetir ya, dia mengikuti ibadah sambil menyetir, mobilnya bergerak, ibadahnya bergerak, begitu rupa ya. Jadi ini suatu fenomena baru di mana dunia teknologi diadopsi dengan porsi yang besar ke dalam ruang ibadah. Jadi perlu ini dicermati segi positif, tantangan-tantangan yang ada, tentu juga melihat kemungkinan ada sisi negatifnya, hal-hal yang patut dihindari dari tren baru ini. Sebab itu ilmu liturgika ini kita desain untuk kita bukan sekedar ikut arus perubahan, tetapi kita juga mempunyai disiplin, memiliki patron, memiliki pola, memiliki apa yang disebut ya kriteria, pagar-pagar yang membatasi kita, di mana kita boleh kreatif dan inovatif, tetapi ada the rules, ada aturan, dan itu tentu itu dari Alkitab yang kita interpretasi dikaitkan dengan ini. Kalau Alkitab adalah teks dan konteks masa lalu, sekarang harus dipadukan dengan konteks yang ada di dunia kita, di luar yang dicatat di dalam Alkitab ini. Namun demikian, bahwa ilmu yang kita peroleh mulai hari ini hendaknya itu selalu merupakan punya landasan yang Bible based ya. Jadi selalu saya mengajar di mana-mana Bible based. Ukuran benar dan salah adalah Alkitab. Kalau kita berada di dalam suasana kebingungan, kebimbangan, dispute, atau mungkin pro kontra, bertentangan dalam satu tema tertentu, poin pemikiran tertentu, baik dalam doktrin-doktrin tertentu, maka kemanakah kita berhakim? Maka Alkitab adalah ukuran bagi kita, kanon, menjadi standar bagi kita. Maka kita perlu menginterpretasi teks-teks Alkitab ini dengan baik. Itu berarti saudaraku, ilmu liturgika ini sekalipun ilmu dalam pembagian rumpun teologi termasuk teologi praktika, tapi jangan lupa dia juga harus merujuk kepada teologi biblika, teologi sistematika, teologi historika. Jadi tidak ada rumpun teologi yang berdiri sendiri, terpisah satu dan yang lainnya. Itu sebabnya saya anjurkan saudara juga terus mencintai Alkitab, baca firman Tuhan, doa tiap hari. Amin saudaraku. Friend ya, jadi kita friend ya, mulai hari ini kita tersambung. Saya harap friendship kita bukan terbatas pada mata kuliah. Friendship kita berlanjut baik di dunia real, di pertemuan, di warung kopi atau di mana saja, tapi di dunia yang dulu disebut dunia maya. Tapi menurut saya yang disebut dulu dunia maya itu sudah menjadi dunia realita. Dulu orang merasa dunia maya, media sosial itu dunia maya, sesuatu yang mengawang-awang gitu. Tapi kenyataan sekarang ada orang yang justru mendapatkan revenue, mendapatkan salary dari dunia maya, bahkan berjumpa jodoh dari dunia maya, melakukan pelayanan dari dunia maya, kontrak dari dunia maya. Jadi bagi saya sekarang hampir tipis ya jarak antara dunia nyata dengan yang disebut dengan dunia maya. Oleh karena itu persahabatan kita kiranya berlanjut terus. Jadi saya sekaligus mengucap terima kasih kepada Pastor Paulus Suseno Suraksana, sebab oleh karena beliaulah maka pertemuan kita ini menjadi mungkin. Tentu di atas itu semua Tuhan yang merancang dan Tuhan yang mengatur gerak sejarah maupun sejarah kita secara sempit atau minor, urusan-urusan antara kita dalam dunia kuliah ini. Amin saudaraku. Ya, jadi barangkali dari paparan saya yang sejauh ini masih merupakan pengantar. Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan saudara, nanti kita akan tersambung di Zoom. Nanti bisa di sana komen, bisa chat ya. Dan lebih daripada itu bisa kita sambung di WA. Bisa juga sambung lewat media lain termasuk email, Facebook ya barangkali, atau barangkali kalau begitu gregetnya, saya harus tanyakan ini, saya harus diskusikan dengan Bapak itu. Ya datanglah ke Medan. Ada durian, ada makanan enak-enak di sini, ada Danau Toba, ada beras tagi, ada ya buah-buahan yang enak, ada tempat berenang, ada air panas, air dingin, ada ayam macam air soda. Datang ke Medan.
Atau saudara mungkin merasa saya tidak punya waktu Pak ke Medan. Nah, kirimkan tiket bagi saya datang ke Jakarta. Kita ngopi bersama Pastor Suseno dan kita bisa berdiskusi A sampai Z. Saya berguru juga dari saudara sebab saya dosen, tapi juga saya belajar dari setiap orang termasuk dari mahasiswa saya. Sejauh ini apakah saudara bisa berkata I am blessed dengan pertemuan kita ini? Bagaimana saudara? Oke, saya tangkap saja mungkin pesannya saudara mengalami berkat daripada Tuhan. Saya hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan kepada kita dan mendrive, memfasilitasi suatu berkat yang kita tampung bersama-sama dalam proses kuliah ke depan. Amin saudaraku. Kita lanjut. Tentu ini karena kuliah saudaraku walaupun online ada kriteria-kriteria penilaian. Ada kriteria penilaian. Ini lihat ini saya tampilkan mulai teks di layar ya. Merupakan komponen penilaian ini. Ada standar penilaian. Pertama kehadiran mahasiswa maksudnya. Tapi ini didesain bukan kehadiran di kelas, di ruang kuliah gitu, tapi kehadiran secara virtual lewat media yang kita tetapkan, kita sepakati. Dan kalau itu saudara mengikuti kehadiran itu secara optimal, maka sudah mendapat nilai 20 atau 20%. Komponen kedua adalah setiap saudara akan saya bebankan, karena saya pun mengalami beban, jadi beban itu pun saya bagikan kepada saudara, yaitu menelusuri suatu tema-tema atau buku tertentu. Nanti kita bisa tanya jawab di Zoom. Dan tugas saudara adalah membuat reading report, laporan baca. Apa itu reading report? Yaitu rangkuman dari yang kita baca tadi dan ditambah tanggapan saya, kesan saya, atau mungkin juga usul saya, koreksi saya bila perlu. Ada kekuatan buku itu yang merupakan strong message bagi saya dan perlu saya kembangkan, atau mungkin juga the weakness, kelemahan buku itu yang saudara temukan. Saudara bisa bercerita dalam reading report itu. Saya harapkan reading reportnya diketik itu ya dengan standar 1,5 spasi, kertas A4 dan ukuran hurufnya 12 fontnya ya, kurang lebih bisa pakai Times New Roman, bisa pakai Tahoma. Kerja saudara itu kurang lebih hanya 5 lembar, kurang lebih bisa 4, bisa 5, bisa 6, tidak terlalu saya batasi. Itu adalah reading report, membaca buku, atau mungkin kalau saudara punya usul bukan membaca buku tapi mengkaji tema tertentu, itu pun boleh. Dan ini kalau saudara kerjakan dengan baik dapat lagi nilai 20. Berikutnya yang ketiga adalah kalau tadi yang kedua reading report itu adalah tugas individual, personal, pribadi. Yang kedua ini adalah tugas kelompok. Tergantung jumlah kelas kita ini. Saya sendiri belum mendapatkan kiriman daftar hadir berapa pesertanya. Nah, kalau besar mungkin dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan kalau kelas itu misalnya hanya kurang lebih 7 sampai 10 orang, barangkali hanya satu kelompok, maka nanti di dalam kelompok-kelompok ini akan saya tugaskan mendesain suatu ibadah. Kemudian melakukan simulasi melaksanakan ibadah itu. Misalnya contoh ya, nanti bisa didiskusikan juga tema yang akan saudara garap. Misalnya ibadah pemakaman, katakanlah begitu. Nah, saudara merancang ibadah yang berhubungan dengan pemakaman ini barangkali sejak daripada kebaktian penghiburan atau malam kembang, kemudian ibadah pelepasan jenazah sampai prosesinya, kemudian ibadah di lokasi di pemakaman itu sendiri, atau barangkali kalau saudara dan gerejamu menerima atau mengadopsi cara pemakaman lain yang disebut dengan dengan dibakar, dengan kremasi. Nah, itu didesain lagi ibadah di kuburan itu dalam pemakaman, atau ibadah di kremasi itu jelang jenazah dan petinya itu dibawa masuk ke dalam ruang kremasinya. Jadi itu didesain bukan hanya komponennya 1, 2, 3 gitu, tapi diuraikan bagaimana itu terselenggara, dibuat teks ringan, apa maksudnya itu, kemudian durasi waktunya diperhitungkan, posisi jemaat berdiri atau duduk dan lain sebagainya, itu dikerjakan. Itu yang sering kita sebut dengan rundown acara, tapi bukan hanya pembagian waktunya tapi juga
komponen ibadahnya dijelaskan di situ dan mengapa demikian. Jadi kemudian sesudah jadi desain atau rancangan ibadah tematik tadi dibawa ke ruang ibadah. Jadi saudara mungkin harus merekam video nanti bagaimana ibadah yang sudah rancang itu, misalnya pemakaman, penyerahan anak, atau nanti pernikahan. Tapi tentu simulasi ya, pernikahan ecek-ecek bahasa Medan, nggak benar-benar saudara memberkati pernikahan, tapi ada yang memerankan pendeta yang menyelenggarakan dan memberkati pemberkatan nikah itu. Kemudian mempelainya pria dan wanita, yang pihak keluarga mungkin bapak dan ibunya, atau mungkin secara khusus juga didesain ini ibadah pernikahan dalam suasana pandemi corona di mana social distancing diberlakukan, protokol kesehatan ada standarnya. Saudara kreatif merancang ibadah seperti itu. Atau mungkin ada ibadah yang mau katakan pentahbisan, saya mau pilih Pak tema ibadah pembaptisan. Nah, desainlah itu, buatlah rundown-nya, kemudian cari istilahnya pemain atau peragawatinya yang akan memerankan itu, syuting videonya kirim nanti kepada saya. Dan kalau kriteria konten yang saudara buat itu sangat baik, nanti saya juga akan dengan senang hati menyalurkan di media sosial. Merupakan kebanggaan kalau mahasiswanya mampu mengerjakan sesuatu yang diharapkan oleh gurunya, oleh rabinya, oleh dosennya. Amin saudaraku. Jadi saya berharap jangan lupa mata kuliah teologi praktika, harus ada praktek. Gak mungkin hanya di kelas, gak mungkin hanya online begini lalu kita tatap muka, tatapan gitu ya. Harus ada konten yang benar-benaran ya, harus benar ada goal, ada konkret proyek yang dikerjakan. Kurang lebih begitu saudaraku. Dan ini saya tampilkan juga saudara yang ingin lebih, ada saya berikan di sini list literatur for more learning. Ini kira-kira suggested literatur. Ini ada tulisan Pak Rashid Rahman, ini setahu saya dari STT Jakarta. Ada Abineno juga STT Jakarta almarhum ya. Ada John MacArthur, penulis dari Amerika, Van Oort, dan kemudian H.H. Rowley. Ada buku-bukunya saya list di sini, saudara bisa menelusurinya, mencarinya di kalau ingin membelinya mungkin di toko berjalan ya, di toko online, kurang lebih begitu ya. Kemudian kita akan memasuki perkuliahan ini pada bab demi bab. Saya bagi menjadi tujuh bab, 7 bagian daripada pengajaran ini, 7 step menjadi seorang yang mampu mendesain liturgi yang dinamis, kreatif, dan teologis, tapi juga mampu melaksanakannya. Saudara, pembelajaran itu ketika praktek nanti kita akan bisa mengevaluasi sesuatu, menambahkan sesuatu. Jadi salah satu metode belajar yang paling tinggi bobotnya adalah praktek, saudara. Itu sebabnya kita lihat fakultas-fakultas kedokteran itu komponen praktikanya sangat tinggi sekali. Sangat aneh kalau STT yang diharapkan handal di muka bumi ini, kalau hanya duduk di ruang kuliah di perpustakaan melulu atau googling melulu, tidak ada praktek itu ya, jadi tidak bisa. Apalagi nih mata kuliah liturgi kan nggak bisa tanpa praktek. Saudara hanya harus praktek, tapi saya sebut tadi tulis simulasi karena jangan saudara terus benar-benar nanti ada mayat yang dikuburkan, tidak demikian harapan saya. Nah, kurang lebih itu pengantar mata kuliah ini, kiranya menginspirasi saudara. Sampai jumpa lagi kita di Zoom. Kurang lebih nanti kita akan diskusi setelah ini, kiranya menarik bagi saudara, menyenangkan bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya.